Jemaat yang Kristus kasihi, salam sejahtera bagi kita sekalian dan selamat hari Minggu. Saat ini kita telah memasuki hari Minggu ke-13 sesudah Pentakosta. Mari naikkan syukur kepada Tuhan karena Tuhan berkenan mengundang kita. Tuhan bersedia menjumpai kita di mana saja kita berada. Tuhan hadir dalam keragaman kemajuan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Dalam era digital saat ini pun kemanusiaan kita disentuhnya untuk tetap mengasah nurani dalam memaknai hari-hari sehingga tidak banal. Biarlah kegembiraan dan sukacita menjadi bagian kita bersama. Ibadah virtual ini kiranya menyenangkan hati Allah Tritunggal dan menjadi berkat bagi kita semua. Pelayan firman pada saat ini adalah Pendeta Agus Sugiarto. Marilah kita berdiri menyambut sabda Allah yang hadir di tengah-tengah persekutuan ini. Madahkanlah nyanyian pembuka kita bakti 244 bait pertama. Bapa, Engkau sungguh baik. Marilah saudari-saudara dalam Tuhan kita bersatu di dalam doa. Bapa, Engkau sungguh baik, kami mengucap syukur karena Engkau merangkul dan merengkuh kami
masuk kembali memaknai akan kerahiman-Mu. Terima kasih karena kami berada di dalam hadirat-Mu, memuji dan memuliakan-Mu. Layakkanlah kami, sehingga dalam perkenan-Mu jualah ibadah ini berkenan untuk hormat dan kemuliaan nama Allah Tritunggal saja, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Lalu kami diteguhkan dan dikuatkan untuk mengalami kehadiran-Mu di mana saja, yang meneguhkan kami bahwa kami tidak sendiri. Berkatilah ibadah ini, sehingga jadi hanya untuk hormat kemuliaan Allah Tritunggal. Amin. Saudari-saudara, silakan duduk kembali. Mari kembali kita menaikkan nada pujian Gita Bakti 244, Bapakku bersujud syukur atas karunia-Mu di hidupku. Saudari-saudara, dalam Tuhan Yesus kita telah memasuki minggu ke-13 sesudah Pentakosta. Kembali bersama-sama kita akan merenungkan sabda Allah. Marilah bersatu di dalam doa, mohon bimbingan Roh Kudus. Datanglah ya Roh Kudus, urapilah kami dengan pengurapan kasih-Mu, teguhkanlah dan kuatkanlah iman kami, supaya kami berpengharapan karena firman Kristus Yesus yang kami renungkan, kami dengar dan kami beritakan. Lalu di dalam kekuatannya, warna kesarian kami alami dengan melakukannya hari lepas hari. Ya Allah Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami anak-anak-Mu mendengarkannya dan bersabdalah. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini dari Amsal 3 ayat 13 sampai dengan 20. Amsal 3 ayat 13 sampai dengan 20 yang menyatakan, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit.
Dengan pengetahuannya, air samudra raya berpencaran dan awan menitikkan embun. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudari-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, kita baru saja tadi mendengar kutipan dari Mishle Shalomo atau Amsal Salomo. Mishle atau Mashal kalau mau diterjemahkan ya Amsal, itu berarti teka-teki, peribahasa, pepatah yang di dalamnya berisi petunjuk-petunjuk praktis, kearifan lokal orang-orang Yudais yang bernilai universal, yang di dalamnya lugas tapi juga mengandung beragam macam makna yang mendalam. Dan kalau kemudian kita membaca rumusannya yang cenderung pendek-pendek itu, atau bahkan mengandung perbandingan analog, maka nurani kita tersentuh, dokumen hidup kita kembali terasah, dan kita memaknai ulang semua rekam jejak hidup kita sebagai pengalaman di masa lalu. Lalu kemudian kita menimba, mendulang emas dari kekayaan maknanya di masa kini. Dan itu meneguhkan kita sebagai bekal dalam perjalanan menyongsong hari esok. Karena memang demikianlah Mishle Shalomo atau Mashal atau Amsal Salomo ini, yang di dalamnya sangat pragmatis dan sangat fungsional. Dan kita mewarisinya. Kita tinggal membaca, lalu kemudian mencernanya, memaknainya, dan makna mendalam itu akan kita peroleh. Bahkan kalau kemudian digambarkan semua bentuk kearifan lokal yang dicetuskan di dalam rumusan-rumusan pendek ini, menggelitik kita, paling tidak memantik kita untuk bertanya-tanya where we are dan where we are going. Di mana sekarang kita berada dan mau kemana kita akan melangkah, akan pergi. Terus menerus bertanya. Dan menarik bahwa narasi Amsal Salomo ini mengatakan berbahagia kalau yang mempunyai hikmat. Dan kalau kita bertanya-tanya apa itu hikmat, ya sebuah hasil saripati, perasan dari pengalaman hidup yang kemudian itu sungguh-sungguh mengkristal. Dia mendarah daging, kemudian dia memperoleh maknanya yang penuh, dan kemudian menuntun jalan hidup kita. Saripati yang di dalamnya, dalam kekayaan makna kita mengerti bahwa oh sekarang ini kita sementara sedang di sini, dan oh ya kita akan melangkah ke sana. Dan masing-masing kita lah yang nanti akan menjawab where we are, siapakah dan di manakah sekarang kita berada, dan where we are going atau kemanakah kita akan melangkah. Ya berbahagialah kalau kemudian kita telah belajar banyak dari pengalaman kehidupan yang menjadi dokumen hidup kita menurut narasi Amsal ini. Bahkan kalau mau digambarkan dengan jujur, dibanding-bandingkan dengan emas, dengan perak, itu sebuah kekayaan yang paling tidak definitif, dia punya nilai, punya harga, punya daya komersial, tapi tidak bisa dibandingkan dengan itu. Itu akan habis, hilang lenyap. Tapi kalau mau dilukiskan, berhikmat, belajar, itu bahkan mau digambarkan dia menjamin tentang masa depan. Umur panjang kita gapai, kekayaan, kehormatan, apa saja yang kemudian didulang. Bagikan orang yang berlama-lama dalam perairan keruh itu, lalu dengan telaten, dengan tekun, dia mengayak-ayak tatahannya itu, dan dia terkejut karena dia memperoleh butiran-butiran emas dari hasil mendulang yang kemudian di dalamnya membuahkan hasil,
bahwa jerih payahnya tidak sia-sia, peluhnya, asa semangatnya, keringatnya tidak sia-sia. Dia peroleh itu. Dan itu sebuah proses panjang, tidak bisa instan. Tidak semudah membalikkan telapak tangan, tapi sebuah bentuk pembelajaran seumur hidup yang di dalamnya belajar terus-menerus seiring dengan jalannya waktu. Dan digambarkan berbahagialah. Bahkan digambarkan lebih berharga dari permata, lebih berharga dari emas. Dia akan menjamin umurmu panjang. Tangan kanan sebagai bagian dalam perjalanan kehidupanmu penuh dengan glorifikasi, kemuliaan. Dan dari mana kamu dapat itu? Oh, ternyata dari hasil cerih juang panjang perjalanan yang tidak mudah. Kadang gontai, lelah, tersungkur, terjatuh. Tapi kemudian dia bisa bangkit. Ya sama seperti orang mendulang maknanya hidup. Dan bagaikan butiran emas itu dia dapati atau dia peroleh. Itulah esensi dari Mishle, Selomo, Mashal, Amsal, yang di dalamnya penuh makna dengan kearifan lokal. Ada pepatah, ada ucapan, ada wejangan, ada nasihat. Dan itu mengandaikan pembelajaran seumur hidup. Bahwa setiap hari itu esensinya bagikan kita membaca setiap lembar-lembar dokumen hidup kita. Dan kemudian kita menemukan terus-menerus setiap jawaban atas setiap pertanyaan yang kita ajukan dalam rangka memaknai keseharian hidup kita. Dan kalau kemudian hari ini secara sinodal kita merenungkan bahwa kita berada sekarang dalam semacam sistem yang disebut-sebut dengan teknologi Internet of Things, TOT. Sebuah sistem yang menghubungkan segala sesuatu antar beragam macam benda, produk pelayanan, destinasi, tujuan, tempat, lokal. Dan dia terhubung dengan kita, manusia. Dan semua perangkat-perangkat itu yang kemudian dia hadir dalam beragam macam piranti yang kita miliki. Mau smartphone, telepon cerdas, gawai, atau semua macam bentuk-bentuk mesin, semua bentuk energi lampu, apa saja orang menyebutnya dalam istilah-istilah teknologi. Dan kita tinggal menekan tombol on dan off. Lalu kemudian kita terhubung atau terputus. Tapi kita berada dalam rumah cyber. Semua terhubung kini satu dengan yang lain, apalagi dia semakin meningkat sejak awal bulan Maret yang lalu untuk konteks kita Indonesia. Sampai dan sekarang kita menginjak paling tidak di akhir bulan Agustus ini. Untuk terus-menerus memaknai where we are dan where we are going. Di tengah-tengah sebuah sistem, sebuah rumah besar, rumah cyber, di mana kita terkoneksi, kita terhubung satu dengan yang lain dengan teknologi Internet of Things itu. Dan pertanyaan kita, adakah kita menemukan sesuatu di dalamnya? Bahwa sistem ini tidak membawa kemanusiaan kita dalam makna yang banal, makna yang dangkal, tapi justru semakin mendalam. Dan kalau ditanya kenapa semakin mendalam, karena juga menemukan Allah di situ. Menemukan Allah dalam segala sesuatu. Ada jalan perjumpaan dengan Tuhan, yang kemudian rumah cyber itu pun di dalamnya memungkinkan kita bertemu dengannya. Dan berbahagialah kita kalau kemudian teknologi ini sekarang menjadi semacam the others, semacam lian, semacam alter ego yang lain, yang di dalamnya kita mencurahkan segenap hidup kita juga kepadanya. Jadi alat-alat itu yang masuk dalam teknologi Internet of Things itu sungguh-sungguh juga bisa menjadi alter ego, menjadi sesuatu yang lain, lian, the others, lalu menjadi tempat segala curahan kita yang kemudian tercurah kepadanya. Dan moga di situ kita menemukan juga Allah. Sehingga ada terus-menerus upaya yang disebut-sebut dengan remembering, reflective, atau juga ada upaya yang disebut dengan imaginatif, imaging, remembering, imaging.
reflektif, imajinatif. Itu upaya yang tidak gampang untuk memaknai bahwa semua jerih payah kita, rekam jejak kita, perjalanan kita, kalau kemudian itu diolah ternyata bermakna sangat mendalam. Kenapa mendalam? Karena berjumpa dengan Allah di sana. Refleksi kita sebagai remembering, mengingat semua pengalaman yang telah berlalu, yang kemudian kita alami, sungguh-sungguh bagaikan upaya memupuk benih-benih itu, lalu kemudian dia tumbuh dengan subur bahkan berbuah. Ya sama seperti gambaran Paulus, ada yang menanam, ada yang menyiram, tapi Allah memberi pertumbuhan itu. Itu yang disebut dengan hikmat, menemukan kekayaan makna dalam ragam pengalaman hidup. Itu yang kemudian kita sebut-sebut dengan kearifan lokal yang di dalam pengalaman keseharian itu ternyata membawa kita kepada sebuah perjumpaan dan berjumpa dengan Allah di dalamnya. Untuk menemukan, mengenal apa yang disebut dengan jejak karya rahmat Tuhan dan jejak kekuatan lainnya yang saling berkolaborasi. Dan kita telah merefleksikannya tanpa ada perjumpaan ragawi, tanpa ada kehadiran secara on-site, perjumpaan yang kemudian di dalamnya utamanya bahkan didominasi secara virtual terus-menerus di dunia maya. Tapi itu tidak menghilangkan apa arti sebuah kekayaan perjumpaan, karena di dalamnya toh kita bisa berjumpa juga dengan Allah. Bahkan kalau mau digambarkan ada berrahmat dan berkat terselubung. Seperti pernah saya ungkapkan dalam khotbah-khotbah yang lalu, bisa kita bayangkan. Sejak Maret sampai Agustus kita menemukan kekayaan pengalaman perjumpaan dalam beragam macam warna liturgi. Beragam macam karakter dari homili, dari khotbah, dengan semua pesan yang dibawanya. Beragam macam pengalaman perjumpaan di rumah-rumah kita itu. Tanpa ada perjumpaan ragawi di gedung gereja. Hanya sekedar masuk dalam rumah cyber, masuk dalam yang disebut-sebut terhubung dengan teknologi Internet of Things itu. Untuk waktu yang sama kita bisa memilih lebih dari 5 opsi. Bisa lebih dari 10 opsi untuk mendengar khotbah, untuk memaknai dan merasakan aneka ragam macam ekspresi liturgi, untuk semua model pembicara, pengkhotbah, pendeta, dan semua dapat kita kendalikan di tangan. Dan itu memperkaya kita. Sehingga jujur saja ketika beberapa gereja ada yang mulai membuka gedung gerejanya untuk ibadah onsite, ternyata tidak begitu besar kok animo warga jemaat yang kemudian pergi ke gedung gereja tuh. Karena mereka sudah mulai terbiasa mengalami perjumpaan dengan Allah dalam ruang teknologi Internet of Things. Karena ternyata Allah juga bisa dijumpai di sana. Gereja sudah mempersiapkan kursi, bahkan untuk ruang-ruang tertentu juga ditambah karena di dalamnya tetap berlaku social distancing, physical distancing, sehingga pengaturan jarak duduk juga diatur. Tapi ternyata banyak, toh tempat-tempat duduk itu tidak diduduki secara ragawi oleh warga jemaat yang tidak terlalu beranimo dan bersemangat untuk ke gedung gereja karena masih berada dalam nuansa cemas, dan itu wajar. Dan ternyata tidak membuat kita miskin, tidak membuat kita semakin kering. Tapi toh kita bisa mengalami pengalaman perjumpaan di rumah. Apalagi kehangatan itu bisa kita alami antara suami istri, ayah dan ibu, anak-anak, menantu, cucu. Di rumah kita sebagai gereja kecil itu. Lalu kemudian kita mengalami ibadah yang sungguh-sungguh. Kita bisa bernyanyi dengan bersuara keras. Kita bahkan bisa saling berpelukan, kita bisa saling bersalaman. Dan itu tidak bisa terjadi kalau kemudian ibadah onsite itu digelar. Jangankan mau bersalaman, kita hanya bisa bernamasteria saja dengan mengatupkan tangan di dada dan menundukkan kepala. Bernyanyi pun setengah suara dengan menggunakan masker. Lalu dalam kondisi semua pelayan-pelayan pengerja gereja yang melakukan pelayanan hari itu, mau pendeta, diaken, penatua, menggunakan pelindung wajah, menggunakan masker. Masing-masing berada bagaikan terasing satu dengan yang lain, meskipun secara ragawi ada dalam gedung gereja, tapi teralienasi satu dengan yang lain. Setelah selesai ibadah, kita tidak bisa
mengalami kehangatan lebih lama, harus segera bubar dan harus segera pulang ke rumah. Tidak ada kerumunan, tidak ada salam, sapa, perjumpaan. Kalau mau ditanya, mendingan di rumah. Kita bisa berlama-lama bercerita, kita bisa saling video call dengan teman, dengan sahabat. Kita bisa kemudian berjumpa meskipun di dalam nuansa rumah cyber itu. Sekalipun tidak tersentuh. Dan kalau kita mau jujur, kita bersyukur ternyata ada anugerah Allah juga dalam teknologi itu. Bagikan orang mendulang emas. Oh, ternyata pengalaman dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus telah memformasi kita, melatih kita untuk merefleksi ulang tentang rekam perjalanan kita. Mungkin dulu hubungan kita dengan Tuhan itu hanya sekedar hubungan dalam gedung gereja. Tapi sekarang setelah gedung gereja tertutup dan ditutup, kita melatih hubungan kita dengan berjumpa dengan orang-orang yang kita kasihi dengan lebih intens. Di mana? Di rumah. Dan itu wajar. Kalau kemudian mulai dari Maret sampai dengan Agustus itu, kadang rumah pun menjadi tempat yang tidak membuat seseorang atau pribadi seseorang kerasan. Ada rekan pastor yang berefleksi. Dia berbagi, seorang Yesuit. Kalau kita mengenal Ordo Yesuit itu, Serikat Yesus itu mereka mengolah lembaga-lembaga pendidikan yang ternama. Tidak usah saya sebutkan. Banyak sekolah-sekolah yang dikelola oleh Yesuit. Dan ada kisah tentang share, tentang curahan hati dari anak-anak yang kalau mau dibilang mereka sepantaran anak-anak SMA, SMK yang harus belajar di rumah. Dan apa curahan hati anak-anak ini kepada para pamong, guru BK-nya menurut sharing dari pastor Yesuit ini? Mereka tanya, Pak, kapan sih sekolah harus segera dibuka? Kami rindu untuk ke sekolah. Kami ingin sekolah. Kami mau segera ke sekolah. Sebab kalau kami di rumah terus, hancurlah kami, Pak. Kami hancur kalau di rumah. Loh, kenapa harus hancur di rumah? Karena hari-hari yang kami lihat adalah orang tua kami yang terus-menerus bertengkar. Yang kemudian menyalahkan ini, menyalahkan itu. Tak jarang rumah menjadi neraka bagi kami. Kalau kami lama-lama terus di rumah, kami hancur. Aneh bukan? Sebuah kondisi ketika di rumah malah hancur. Tapi sejatinya saat-saat ini di rumah seharusnya menjadi lebih aman. Di situ sementara sedang di screening, sedang diayak untuk betul-betul menemukan emas murni, betul-betul memperoleh hikmat, betul-betul yang kemudian di dalamnya mengalami otentik dan aslinya hidup. Dan kita akan tetap terus terlatih. Kalau kemudian curahan dari anak-anak yang notabene mereka adalah anak-anak yang bersekolah di sekolah-sekolah favorit itu. Dan kemudian mereka harus menjalani sekolah online, sekolah jarak jauh di rumah. Dan mereka bilang kalau kami terus di rumah kami hancur. Itu tanda tanya besar. Ada apa di rumah? Seperti pertanyaan where we are dan where we are going. Siapakah kami ini di rumah kami? Dan di manakah kami ini ketika kami harus melangkah dengan orang-orang serumah kami? Kalau di rumah anak-anak kami hancur. Dan itu refleksi yang menggugah, memantik, menggelitik nurani. Bahwa ternyata mengalami pengalaman perjumpaan dengan Allah itu tak semudah membalikan telapak tangan. Orang bisa saja, saya bisa berjumpa dengan Allah di gedung gereja. Sungguhkah? Kalau kemudian ada motivasi lain datang ke gedung gereja. Dulu gak pernah mau pergi ke gedung gereja. Sekarang dilalah ketika gedung gereja ditutup, ditanya-tanya kapan sih gedung gereja yang kebuka. Emangnya kangen apaan untuk kemudian pergi ke gedung gereja? Apakah jangan-jangan tidak betah di rumah? Ada apa di rumah sehingga kemudian tidak kerasan? Dan kemudian seakan-akan mau di luar rumah. Di situ sebenarnya kita sementara sedang mendulang. Berlatih untuk terus-menerus bertanya dengan nurani kita terus-menerus. Adakah aku mengalami pengalaman perjumpaan dengan Allah di rumah sekarang?
tentang rekam jejak perjalananku dengan istri, suami, anak-anak, yang esensinya itu bagaikan berjelih lelah atas semua perjalanan yang telah dilalui, lalu dilihat satu persatu untuk jejak kaki kiri, jejak kaki kanan, terus menerus melihat rekam jejak yang sudah dibuat itu. Dan adakah kita melihat ternyata di situ ada jejak kaki Allah sendiri? Yang kemudian kita lihat, terpujilah Engkau ya Tuhan, ternyata kami melangkah tidak sendiri. Kami menemukan diri kami melangkah bersama-sama dengan Engkau. Karena ternyata ketika kami melihat jejak yang kemudian kami tapaki dan telah kami tinggali itu, ada jejak lain yang kami yakini adalah jejak-Mu sendiri, ya Bapa di surga. Dan berbahagialah keluarga-keluarga yang jika menemukan itu di rumah masing-masing dalam masa-masa sulit ini. Untuk mensyukuri teknologi yang telah menghubungkan sekalipun tidak secara ragawi, tapi secara virtual, tapi kemudian terhubung juga satu dengan yang lain. Sehingga mau pola pikir, mau kemudian pola kita berkomunikasi, pola memimpin, pola berbirokrasi apa saja, memang mengalami banyak perubahan. Tetapi ternyata kita masih bisa mengalami sebuah bentuk kedekatan. Meskipun dalam tanda petik, kedekatan yang harus kita maknai terus menerus. Sehingga juga mengalami perjumpaan Allah di sana. Jalan perjumpaan dengan Tuhan bersama-sama dengan ragam pengalaman peristiwa dan pengalaman kita. Sehingga sungguh-sungguh ada begitu banyak energi yang berkolaborasi. Dan kalau mau jujur, kita bisa bertahan sampai akhir Agustus ini. Itu karena ada energi yang saling terhubung satu dengan yang lain. Terkadang mungkin kita tidak bisa melihat wajah-wajah itu juga di layar-layar screen HP kita, laptop kita. Tapi adakah kita merefleksikan bahwa di balik itu semua ada yang tetap mendoakan kita dan kemudian kita juga didoakan. Sekalipun ada kalanya kita rindu untuk mau berdoa bersama-sama. Tapi bisa kita bayangkan, mungkin itu bukan rekan kita. Tapi coba ajalah buka, ikutlah salah satu misa atau ekaristi di paroki apa saja. Milih, lalu dengar baik-baik rumusan doa yang diucapkan oleh sang imam itu ketika melakukan konsekrasi. Mempersembahkan ekaristi itu setelah kemudian mereka nanti akan makan roti, lalu kemudian imam minum anggur. Apa yang didoakan? Terus menerus didoakan untuk yang namanya gereja universal. Terus menerus didoakan kepada setiap pelayan. Itu doa yang paling otentik. Tidak ada istilah berdoa untuk diri sendiri, tapi berdoa terus menerus untuk orang lain. Dan bisa kita bayangkan gereja Roma Katolik berdoa untuk kita juga, orang Protestan. Kita bisa ikut model doa yang didoakan oleh gereja-gereja karismatik itu. Di dalamnya mereka mendoakan juga untuk kemaslahatan bangsa ini. Untuk kesatuan umat, untuk orang Kristen, untuk semua bentuk kegiatan, upaya, effort, daya. Kita didoakan juga oleh mereka yang dengan corak karismatik berdoa itu. Dan kalau kita mau jujur membuka lembar-lembar, mau halaman Facebook, kanal YouTube, dan kita lihat beragam macam doa itu, ternyata gereja tidak hanya mendoakan dirinya sendiri, tapi gereja mendoakan terus-menerus untuk kebaikan umum, bonum comuni. Di situ kita jadi melek, jadi gamblang, jadi jelas bahwa ternyata persekutuan kita bukan hanya GPIB Ebenezer DKI Jakarta, tapi gereja Katolik, gereja yang Katolikam, gereja yang universal. Dan masa pandemik ini membuat kita belajar tentang gereja yang otentik, yang ternyata tidak dikurung seperti katak dalam tempurung gedung gereja Ebenezer DKI Jakarta saja, tapi sekarang gereja dalam rumah cyber, gereja yang terkoneksi satu dengan yang lain, yang meneguhkan dan memuatkan kita sehingga kita berhikmat, karena di situ kita menemukan Allah. Dan kita akan tetap terus harus belajar untuk sementara di screening, dimurnikan dalam pengalaman perjumpaan yang di dalamnya kita mengalami Allah juga di sana, menemukan Allah di dalam segala sesuatu. Dan dalam rumah cyber ini, untuk mengakhiri renungan ini,
Paling tidak ada tiga hal yang sangat mendominasi kita, yang kemudian di dalamnya membuat kita mengerti bahwa kita terhubung satu dengan yang lain, meskipun tidak secara ragawi. Karena apa? Di situ ada karya dari Roh Kudus sendiri. Di situ ada karya dari cetusan dan ekspresi hati nurani yang bersih, yang tulus. Di situ ada upaya dalam tindakan untuk membangun solidaritas bersama. Ada upaya terus-menerus untuk melakukan tindakan nyata. Itu yang kemudian disebut dengan spiritu, yang disebut dengan korde, dan yang disebut dengan praktis. Spiritu, korde, dan praktis. Roh Kudus, hati nurani dengan hati, dan aksi-aksi tindakan yang nyata. Dan kita bisa belajar satu dengan yang lain. Untuk kemudian kita bisa melihat ternyata gereja sungguh-sungguh kaya dengan makna. Kita tidak cetek untuk tahu bahwa kita hanya sekedar GPIB Ebenezer DKI Jakarta saja. Oh ternyata enggak. Bisa kita bayangkan mau pilih gereja apa saja mulai dari Sabang sampai Merauke. Kita bisa beribadah di GPIB di 326 jemaat, sudah mau memilih jemaat apa saja. Dalam hari tidak hanya hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Dan kita bisa melihat betapa GPIB kaya. Dan ternyata tidak hanya GPIB, ada di others, ada lian gereja yang lain. Dan kita terhubung dalam rumah cyber ini. Kita semakin berhikmat di dalamnya. Kita menemukan Allah di situ. Dan seharusnya juga membuat wawasan kita semakin mekar. Hati kita semakin jembar, semakin luas. Karena karya Roh Kudus tidak hanya di sekapling Ebenezer DKI Jakarta, Jalan Keramat 7 22A. Tapi seluas dunia. Karya Roh di situ. Ada hati yang kemudian berbicara. Sehingga kita tidak terhubung di antara warga jemaat Ebenezer DKI Jakarta saja, tapi juga untuk orang lain. Kita punya pagar gereja ini menjadi saksi bisu. Sudah berapa tangan, dan itu bukan warga jemaat kita, yang terus-menerus mendulang cinta kasih karena kita mempersiapkan paket-paket sembako itu hari lepas hari. Adakah kita melakukan itu di masa-masa sebelum pandemi? Jangan harap, tidak ada. Semua terhimpun kepada diri sendiri. Tapi setelah pandemi ini kita mulai berpikir apa yang bisa kita buat untuk orang lain. Dan terjadi bukan? Itu yang disebut dengan hati terhubung satu dengan yang lain. Ada kalanya orang yang mengambil pokok sembako-sembako itu difoto. Entah mungkin dengan kamera tersembunyi atau memang minta difoto. Tidak ada yang tahu. Tapi wajah-wajah itu seakan-akan mengucapkan terima kasih. Hari ini kami bisa bertahan hidup karena paling tidak kami bisa menjemput beras 1 kilo, 2 kilo. Ada ikan kaleng, ada mie kering, atau apa saja. Hari ini bagi kami, terima kasih. Nggak tahu kami mengucapkan terima kasih kepada siapa, tapi hati kami mengucap terima kasih kepada Allah yang telah memberkati rumah di Jalan Keramat 7 22A ini, sehingga di pagar-pagarnya itu mereka gantung sembako-sembako itu. Terima kasih ya Allah atas berkat yang kami peroleh hari ini. Itu dengan hati, dan bisa kita bayangkan dalam tindakan nyata. Beras yang kemudian mereka bawa pulang ke rumah, mereka masak, mereka tanak, mereka makan, lalu memberikan energi di hari itu tindakan nyata. Dan gereja membuatnya di masa pandemi ini, bukan? Dan itu sejatinya hikmat. Dan Allah bekerja di balik itu semua. Kita seharusnya bertekuk, menekukkan lutut, lalu kemudian menaikkan hati, mengatupkan tangan. Lalu berterima kasih untuk kehadiran Allah yang bisa kita temukan dalam segala hal. Dan moga rumah-rumah kita menjadi rumah kunci kebahagiaan. Karena di rumah kita juga ada roh dengan hati dan dalam tindakan nyata. Ada spiritu, ada korde, dan ada praktis. Selama masa pandemi ini, rumah kita menjadi surga kita. Moga itu yang kita alami juga di rumah-rumah Ebenezer DKI Jakarta. Jangan sampai ada laporan, tapi pica-pica di rumah. Karena baku bakalai, bertengkar, bamaki, baku usir. Aduh sio, mudah-mudahan itu jauh dari keluarga-keluarga Ebenezer DKI Jakarta. Tapi keluarga yang semakin kompak, semakin berkekuatan dalam doa. Meskipun orang bilang, kapan sih bisa nongol di layar supaya doa sama-sama?
Meskipun nggak doa sama-sama dan nggak nampak wajahnya di layar, tapi kita harus mengimani orang-orang itu berdoa juga untuk kita dan kita didoakan juga oleh mereka terus menerus. Itu kekuatan rumah cyber. Kadang kalau gedung gereja tak buka, mangkali hanya 1,5 jam saja. Setelah ibadah selesai masih baku bercengkerama, nongki-nongki, tegur sapa, maam bersama di halaman gedung gereja sampai siang. Tapi setelah itu seminggu lamanya tidak pernah berjumpa kembali. Itu bisa terjadi. Tapi setelah masa-masa sulit ini, ada hikmat Allah. Bagikan menemukan emas setelah mendulang cukup lama. Kita temukan Allah di balik setiap peristiwa yang ternyata membuat kita tidak sendiri. Dan harus kita syukuri itu. Mari, jadikanlah rumah-rumah kita surga kecil. Karena kita mengalami perjumpaan di sana. Berjumpa dengan siapa? Dengan Allah. Lewat siapa? Suami, istri, anak-anak, menantu, bahkan juga cucu. Meskipun tidak berjumpa di gereja, tapi kita berjumpa di halaman Facebook. Kita berjumpa mungkin di kanal YouTube. Kita berjumpa di lembar-lembar WhatsApp. Atau mungkin di Instagram, apa saja. Tapi di situ meneguhkan kita bahwa kita tidak sendiri. Foto kita mungkin tidak ada di dalamnya, di halaman-halaman itu. Tapi kita yakin rumah cyber ini penuh dengan energi kuasa Roh Kudus. Yang memungkinkan kita satu padu di dalam kekuatannya sehingga kita tidak sendiri. Dan karena kita tidak sendiri, berharaplah untuk tetap terus melangkah dengan optimis atas hari esok yang lebih baik. Lalu ketika kita melangkah, do something, berbuat sesuatu. Pertanyaan where we are dan where we are going pasti akan bisa kita jawab. Karena bersama-sama dengan Allah. Mari melangkah dengan penuh sukacita untuk hari esok yang lebih baik. Mulai dari rumah-rumah kita, dengan gereja virtual kita, dengan persekutuan persahabatan karena kekuatan doa, dan dengan firman yang meneguhkan kita untuk harus tetap kuat melangkah. Karena aku beserta engkau. Aku siapa sih? A dengan huruf besar. Allah dalam Tuhan Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudusnya yang mau menjadi sobat setia kita untuk melangkah bersama-sama. Amin. Mari kita menaikkan nada pujian untuk menyambut renungan ini dengan menyanyi dari Kitab Bakti 225, dari semula telah kau tetapkan. Dari semua telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu.
Marilah saudari-saudara dalam Tuhan dengan bangkit berdiri, kita bersama-sama akan mengakui kembali pengakuan iman kita menurut rumusan pengakuan iman rasuli. Dengan hati kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga, kami boleh memaknai perjalanan hidup kami bagaikan membaca dokumen hidup lembar demi lembar. Kami berterima kasih ketika kami menemukan Engkau dalam segala. Itu jauh lebih berharga daripada permata. Sungguh lebih beruntung kami melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Umur panjang ada di tangan kanan kami. Kekayaan dan kehormatan ada di tangan kiri kami. Jalan kami penuh bahagia dan sejahtera semata-mata, bagaikan pohon kehidupan yang di dalamnya ada yang menanam, ada yang menyiram, tapi Engkaulah yang memberikan pertumbuhan itu. Kami melihat itu hari lepas hari, dan terima kasih karena kami menemukan Engkau dalam segala. Kekuatan yang kami peroleh, hikmat yang kami dapati, energi yang melimpah yang memungkinkan kami terus melangkah bahkan bisa berlari semata-mata karena kasih-Mu ya Allah. Karena buatlah kami santun bersyukur agar sepanjang hari-hari dan tarikan nafas hidup kami adalah sejatinya kami mada pujian yang terus-menerus kami naikkan karena kebaikan yang boleh kami alami. Terima kasih untuk karya dari Roh Kudus. Terima kasih untuk hati kami yang terus-menerus berkata-kata. Dan terima kasih untuk luapan beragam macam tindakan nyata yang kami buat. Sehingga hikmat kami bukan hanya sekedar sederetan huruf, tapi lebih daripada itu adalah kata-kata yang bermakna, yang kemudian akan lahir, yang kemudian bermakna secara penuh dalam warna keseharian kami. Dan kami berterima kasih itu terjadi karena Engkau ya Allah bersama-sama dengan kami. Tolonglah kami agar kami selalu mengenal semua jejak-jejak karya rahmat-Mu ya Bapa, bersamaan dengan beragam macam jejak kekuatan lainnya yang saling berkolaborasi. Di situ kami merasa bahwa kami tidak sendiri, karena Engkau mengontrol kehidupan kami, sehingga langkah kami adalah langkah perjalanan bersama hari lepas hari. Dan terima kasih karena sejatinya hikmat boleh berbicara bagi kami justru dalam situasi-situasi sulit ini. Dan kami berada seiring dengan kemajuan teknologi yang di dalamnya adalah anugerah-Mu sendiri. Sehingga rumah cyber di mana kami berada sejatinya menjadi rumah di mana kami terhubung satu dengan yang lain untuk juga mengalami Allah di dalamnya. Kiranya minggu ini terus-menerus memberikan kepada kekuatan untuk selalu kami bersyukur karena kami menghabiskan banyak waktu kami di rumah kami. Biarlah rumah kami adalah surga-surga kecil kami, di mana kami tidak hancur di dalamnya tapi kami sejatinya bertumbuh. Di dalamnya kami tidak bertengkar, tapi kami saling mengasihi dan mencintai. Di dalamnya kami tidak saling memaki, tapi di dalamnya saling memberi berkat, menguatkan dan meneguhkan. Di dalamnya kami tidak hanya sekedar mencari kesenangan sendiri, tapi kami saling menguatkan, saling mengisi, saling membantu. Sehingga kami merasa tidak sendiri, tapi kemudian merasa bahwa kami bersama-sama. Rumah kami menjadi berarti karena kehadiran kami sebagai suami istri yang adalah orang tua, bersama dengan anak-anak bahkan hadir menantu dan cucu, menjadi rumah di mana pengalaman surgawi hadir di dalam kami karena kami menemukan Engkau ya Allah di rumah-rumah kami juga. Berkatilah kami semua
sehingga rumah tangga kami, keluarga kami, yang di dalamnya kami hadir, mengalami Engkau ya Tuhan. Berkatilah anak-anak kami yang sementara berjuang demi masa depan mereka yang tidak mudah, karena mereka harus mengalami proses belajar di rumah. Bantulah kami untuk kami mendampinginya, sehingga anak-anak kami tidak merasakan bahwa mereka akan hancur karena kami orang tua yang bertengkar, kami yang hanya mengejar ambisi diri sendiri, mencari kesibukan sendiri, kesenangan sendiri. Tapi kami mau melihat apa yang juga menjadi kesenangan orang lain di tengah-tengah rumah tangga kami sendiri. Dan bantulah kami agar kami saling hadir untuk satu dengan yang lain, saling membantu. Terlebih kami mendampingi anak-anak muda kami ketika mereka bergelut, mereka berjuang untuk dengan tidak mudahnya belajar di rumah pada saat ini. Kami yakin anak-anak kami akan belajar banyak ketika tidak hanya mereka belajar di sekolah, tapi kini ketika mereka belajar di rumah. Dan ketika kami hadir sebagai orang tua yang mendampingi mereka dengan setia dan dengan tekun, terus-menerus memberikan semangat dan motivasi agar mereka tidak kehilangan spirit dan tidak berhenti di tengah jalan, tapi kan tetap terus-menerus melangkah, bahkan berlari, mengejar apa yang menjadi mimpi-mimpi mereka untuk masa depan yang lebih baik. Dan kami sebagai orang tua akan selalu mendampingi mereka dengan doa, akan selalu mendampingi mereka dengan kasih, dengan cinta, kepedulian, dan perhatian, dan mendampingi mereka dengan sebuah perbuatan cinta yang di dalamnya anak-anak kami merasakan bahwa mereka memiliki orang tua, ayah dan ibu yang peduli kepada mereka. Berkati kami juga sebagai gereja untuk menata semua bentuk-bentuk pelayanan, persekutuan, dan kesaksian yang terbatas dalam situasi sulit ini, tapi tidak membuat kami kecil dan tawar hati. Tapi justru kami bisa melihat betapa kami sebagai gereja universal telah Tuhan pelihara, Tuhan jaga, Tuhan kuatkan, sehingga kami terhubung di mana-mana tempat, bahkan di seantero dunia ini dalam satu gereja universal. Dan di dalamnya menjadi sebuah kekuatan, menggalang sebuah solidaritas, sehingga perbuatan kasih kami tidak hanya kami konsumsi sendiri, tapi perbuatan tindakan kasih kami juga bisa dirasakan oleh banyak orang. Kami mengucap syukur atas semua berkat-berkat dan rahmat itu. Kiranya kami alami itu juga di Ebenezer DKI Jakarta, yang akan tetap terus sekalipun belum menyelenggarakan semua ibadah-ibadah secara onsite. Tapi gereja ini akan selalu hadir lewat kehadiran kami, keluarga lepas keluarga, rumah tangga lepas rumah tangga. Dengan kami menjadi gereja yang sejatinya hadir sebagai persekutuan orang percaya yang mau tetap terus bersaksi dengan perbuatan-perbuatan tindakan baik, tindakan nyata yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan karena lahir dari hati bersih, dan yang kemudian di dalamnya terlahir karena kuasa Roh Kudus yang mengurapi dan menyertai kami semua. Ya, berkatilah gereja ini dalam persekutuan pelayanan kesaksiannya, yang kami yakin percaya semakin memuliakan Tuhan dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan lewat apa yang kemudian dibuat semasa masa-masa sulit ini. Berkati bangsa dan negara kami dari pusat hingga pelosok daerah, sehingga dalam perkenan-Mu ya Tuhan Yesus akan bangkit dan kami boleh kembali bangkit menyongsong hari esoknya lebih baik, keluar dari masa krisis ini. Berkati semua upaya, kami yakin keringat dan air mata dengan semua insan bangsa yang berjerih lelah untuk berjuang bagi kemaslahatan akan Engkau rahmati dan berkati, sehingga rajutan dan jalinan niat baik untuk mengabdi bagi rumah besar ini dan merawat komitmen kebangsaan yang terus-menerus akan dilakukan untuk sungguh-sungguh mencintai negeri ini. Kami yakin Engkau akan rahmati itu, sehingga dalam perkenan-Mu ya Tuhan Yesus Kristus, krisis secara khusus dampak dari pandemi COVID-19 ini pun akan berlalu, dan kami boleh berjalan kembali melangkah sebagai bangsa yang semakin bermartabat, Indonesia yang jaya, yang di dalamnya memiliki warga masyarakat yang sungguh-sungguh berkeadilan, yang sungguh-sungguh berkesejahteraan, yang sungguh-sungguh di dalamnya mengalami satu kesatuan sebagai anak bangsa yang senasib sepenanggungan, yang sungguh-sungguh merasakan semangat demokrasi, tapi di atas semua itu sebagai anak bangsa yang berketuhanan. Karena berkatilah kami semua, seiring dengan kami mengalami semua kebaikan yang terus-menerus Tuhan beri, kami jalani minggu ini dengan optimis, dengan bersemangat untuk melakukan kembali tugas-tugas dan tanggung jawab kami dengan baik. Berkati yang dalam kondisi sakit, sedih, kecewa, marah, frustasi, tertekan, depresi, kehilangan pengharapan, takut dan cemas. Hanya di dalam Engkau sajalah kami menemukan jalan keluar, kesembuhan, kekuatan, pemulihan, penghiburan. Dan hanya bersama-sama dengan Tuhan Yesus kami bisa kembali boleh melangkah untuk memaknai hari-hari yang indah yang Tuhan anugerahkan bagi kami semua. Terpujilah Engkau ya Bapa, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus dan dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarlah doa kami. Di dalam kasih Tuhan Yesus
yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan lembah kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab, Amsal 11 ayat 24 dan Mazmur 4 ayat 6 yang menyatakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Tuhan memberkati persembahan saudara-saudara. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu, sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Saudari-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kembali kita mengenal jejak karya rahmat Tuhan dan jejak kekuatan lainnya yang saling berkolaborasi dalam setiap pengalaman kita. Kita menemukan Allah dalam segala, dan disitulah kekuatan sejati kita. Mari melangkah dalam pengharapan. Menyambut amanat ini, kita menaikkan bersama nada pujian dari kitab Bakti 114, bait pertama dan kedua, di setiap janjiku dan setiap doaku. Aku
Mari arahkanlah hati dan hidup kita kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.